بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam lanjutan tafsir surat Al-Fajr. Sekarang ayat 15, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Allah mengujinya dan membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Dua ayat ini Allah Azza wa Jalla berbicara di antara sifat buruknya manusia. Yang pertama, sifat buruk manusia adalah seringnya banyak mengeluh, banyak berkeluh kesah. Apalagi zaman sekarang, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan sebelum beliau meninggal bahwa nanti akan datang suatu zaman, innar rajul la yakdzibul kadhiba atau al-kadzbata fayablughul afaq. Itu Rasul sudah menganalisa bakal ada internet. Beliau mengatakan nanti akan datang suatu masa di mana orang berdusta akan dibaca, akan didengar oleh seluruh dunia. Sudah ada nubuat tentang internet. Curhat masalah pribadi terkadang di status, entah itu Facebook, WhatsApp atau yang lainnya, yang terkadang itu juga adalah dusta dan dibaca oleh seluruh dunia. La yakdzibul kadzibah fayablughul afaq. Akan datang, kata Rasulullah, suatu masa ada orang-orang yang dusta, dan di mana dustanya itu sampai seluruh penjuru dunia bisa membacanya. Belum ada internet, Rasulullah sudah mensinyalir akan ada zaman seperti itu. Yaitulah yang sekarang kita rasakan. Itulah yang sekarang kita saksikan. Itu yang pertama di ayat ini, bahwa di antara sifat buruknya manusia adalah banyak berkeluh kesah. Yang kedua, sifat buruknya manusia ketika dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, diam.
takut ada yang minta, takut ada yang pinjam, takut ada yang iri. Nah, pokoknya dia sembunyikan. Jadi ini diantara sifat buruk manusia. Ketika dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla, mengeluh sampai satu RT ketahuan kalau dia lagi ada masalah. Tapi kalau dia lagi bahagia, takutnya luar biasa. Enggak mau cerita ke orang lain, takut ada yang iri, ada yang minta, ada yang minjem. Itu sifat buruk manusia yang ada di ayat ini. Yang ketiga, sifat buruk manusia yang ada di ayat ini selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia husnudzon kepada Allah kalau Allah sedang memberi dia. Namun ketika Allah Azza wa Jalla membatasi rezekinya, dia mulai buruk sangka kepada Allah. Idza mabtalahu fa akramahu wa rabbuhu fa akramah. Manusia seringkali kalau sedang diberi, dilimpahkan oleh Allah kenikmatan, dilimpahkan oleh Allah kebahagiaan, kesehatan, dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki, maka dia akan selalu husnudzan, bahkan sombong dan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Dia husnudzan kepada Allah. Rezeki anak soleh, kipas-kipas. Rezeki anak soleh dapat THR. Siapa yang bilang anak soleh? Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali Anda suka memuji-muji dirimu sendiri. Dari sisi lain, ketika Allah Azza wa Jalla mengujinya, lalu Allah Azza wa Jalla memperhimpit rezekinya, maka dia pun mengatakan, Rabbi ahanan. Hina aku ini sudah enggak ada harga dirinya saya ini. Sudah enggak ada nilainya saya ini. Artinya ini diantara sifat buruk manusia, selalu menilai harga diri atau tidak dari duniawi. Dia tidak merasa bahwa barakallahu fikum yang paling kemuliaan itu adalah dengan taqwa Allah Azza wa Jalla. Jadi ini diantara sifat buruk manusia, selalu buruk sangka kepada Allah. Kalau dia sudah lagi diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan, suudzon, ya Allah kok bisa seperti ini ya? Kenapa ya Tuhan? Makanya ada lagu itu, ada nyanyian di Indonesia, enggak tahu nyanyian tahun berapa itu, saya masih ingat. Ya, mungkin Tuhan sudah bosan. Itu enggak boleh nyanyian seperti itu. Enggak akan pernah Allah Azza wa Jalla bosan. Yang bosan itu kita. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan untuk memberi kalian. Tidak akan pernah bosan untuk mendengar permintaan kalian. Tidak akan pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Kalian sendiri yang akan bosan nantinya. Allah enggak akan pernah bosan. Itu manusia. Jangan pernah kita ini buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Innallaha, kata Rasul, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka kalian. Artinya kita selalu husnudzon kepada Allah. Kalau kita baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan memberikan sesuai dengan prasangka kita. Innallaha la yamallu hatta ala ana inda dhanni abdi bi. Jadi ayat ini secara garis besar menceritakan sifat buruk manusia ketika diberi oleh Allah Azza wa Jalla sombong, ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla mengeluh. Ketika dia makan enak pamer, ketika makannya enggak enak ketika dia makannya enggak enak mengeluh. Ketika dia makan enak diam. Naam.
Itu sifat manusia di ayat ini. Fa ammal insanu, dan ini nyata barakallahu fikum. Pelajaran yang dapat kita ambil di ayat ini, hidup itu jangan pernah mengeluh kepada manusia. Kecuali kepada dokter karena sakit mungkin. Tapi kalau mengeluh kepada manusia jangan pernah. Apalagi mengeluh di status WA jangan. Karena yang ada kalau kita mengeluh, apa kita yakin orang bakal mendoakan kebaikan kita semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazala alaihi nazilatun fa anzalahu bin nas lam tuqda hajatuh. Wa man anzalahu billah fayushiqu an yaqdi Allahu hajatah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sedang menghadapi masalah, masalah ekonomi, masalah apa saja, masalah rumah tangga, masalah apa saja, lalu dia mencurahkannya kepada orang, lalu dia mencurhat dan mencurahkannya pada orang, maka Allah Azza wa Jalla akan lepas. Nggak akan membantu kita untuk menyelesaikan kebutuhan kita itu. Kata Allah Azza wa Jalla, ya sudah, cari aja sama orang sana. Makanya orang kalau sering curhat kepada orang yang ada tambah stres. Ada orang curhat di depan, iya kasihan, di belakang rasain lo. Gituin orang harap. Tapi kalau curhat kepada Allah, fa'anzalahu billah, lalu dia mencurahkannya kepada Allah, ketika ada masalah, mengalami masalah, lalu dia curahkan kepada Allah. Lalu dia curahkan kepada Allah. Maka yakinlah Allah Azza wa Jalla akan membantu Anda menyelesaikan kebutuhan itu. Curhat kepada Allah di dalam salat, di dalam doa, panjatkan bermunajah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah pertolongan kepada Allah supaya Allah membantu menyelesaikan problem kalian dengan merahasiakan problem kalian. Biar aja orang lihat kita baik-baik saja. Biar aja orang melihat kita biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya hati kita sedang nangis. Biar aja orang melihat kita akur-akur aja. Entah itu akur anak dengan orang tua, akur suami istri, biarkan orang lihat akur. Padahal sebenarnya lagi perang dunia ketiga di dalam rumah. Biarin aja, gak usah ada yang tahu. Gak perlu ada yang tahu. Kenapa? Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalau kita sudah curhat masalah rumah tangga ke orang, masalah anak ke orang, masalah, banyak orang yang akan terlibat. Banyak orang yang akan mendoakan, belum tentu doa kebaikan. Tapi kalau kita rahasiakan, udah itu problem-problem saya, ini masalah-masalah saya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi masalah, lagi senang, beliau mengatakan, ditanya alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi ada masalah, para sahabat pun sudah faham, beliau selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Gak ada curhat-curhatan. Subhanallah. Jadi ayat ini adalah sekali lagi teguran kepada kita, perbiasakan, jadikan tempat curhat kita itu adalah salat. Jadikan status kita, tempat curhat kita adalah salat. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurkannya di antara yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
Ini banyak banget sifatnya manusia di ayat ini. Jadi itu yang pertama, itu 2 ayat pertama. Sifat manusia dari ayat 15, 16. Banyak mengeluh, selalu suudzon kepada Allah, senang sombong biasanya kalau dia nggak beriman, biasanya kalau ketika diberi sombong, ketika diuji putus asa, itu banyak. Kemudian ayat yang 17, apalagi sifat buruknya manusia, kalla balla tukrimunal yatim. Di antara sifat buruk manusia adalah tidak menghargai dan tidak memuliakan anak yatim. Kebiasaan kan begitu. Nah, makanya kalau di Arab sana tidak ada panti asuhan. Tidak ada panti asuhan. Ya mungkin kalau sekarang ada, mungkin cuman kita belum tahu aja, tapi setahu saya dari dulu nggak ada. Nggak di Yaman yang negara katanya miskin, Yaman itu negaranya miskin, masyarakatnya kaya. Kebalikan kita di Indonesia. Kita di Indonesia negara kaya, masyarakatnya banyak yang miskin. Itu nggak ada mereka panti asuhan. Kenapa tidak ada panti asuhan? Karena yang namanya memelihara anak yatim ketika meninggal saudara kita, dia punya anak kecil-kecil, saya sebagai paman adalah yang bertanggung jawab pertama kali. Udah, kamu tanggung jawab saya. Aib ketika orang ini siapa ini? Anaknya siapa ini kok di panti asuhan? Anaknya ini meninggal ayahnya. Nggak ada pamannya? Ada. Pamannya siapa? Fulan. Itu kan orang fulus. Kenapa dibuang di sini ponakannya? Itu aib. Karena apa? Itu adalah kesempatan lahan pahala kita. Tetapi memang Allah Azza wa Jalla sudah jelaskan sifatnya manusia, la tukrimunal yatim, mereka lebih condong merendahkan dan meremehkan anak yatim. Kesempatan itu. Ketika ada keluarga misalnya qadarullah anak yatim, juga tidak boleh kita jadikan bisnis. Kadang-kadang di Indonesia ini juga kesempatan memelihara anak yatim, tapi juga untuk bisnis. Nah, tadinya dia sebelum punya panti asuhan dia nggak punya apa-apa, begitu baru punya anak yatim 20 udah beli Innova. Dari mana? Dia jual anak yatim untuk cari sumbangan. Anak yatim hanya dikasih Indomie setiap hari, ikan gesek setiap hari. Dianya dalilnya wal amilina 'alaiha. Amil lebih berhak. Jadi itu diantara cara yang tidak benar. Bisnis atas nama anak yatim, bisnis dari yang haram. Yang ketiga sifatnya manusia di ayat yang ke-18 adalah wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka condong untuk sibuk dengan urusan masing-masing, tidak punya perhatian dengan orang miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, ini subhanallah ya. Ini juga kelemahan kita umat Islam. Yang semestinya itulah Islam. Ya, kita bukannya memuji, bukannya menyanjung, tapi sistem perekonomian orang-orang Chinese. Itu ketika satu keluarga mereka kaya, itu keluarga mereka diperkaya semua. Bikin toko, bikin ini, bikin itu. Padahal itu semestinya itulah Islam. Makanya kenapa Islam itu disyariatkan zakat. Disyariatkan zakat itu kan pembagiannya pertama kali kepada dzawil qurba. Untuk membangkitkan ekonomi keluarga kita. Sehingga mereka pun juga bisa bangkit. Tetapi sekali lagi sifat manusia wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian kata Allah Azza wa Jalla kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Itu adalah kewajiban kita. Kemudian wa ta'kuluna at-turatsa aklan lamma. Yang keempat sifat manusia
adalah sukanya tidak peduli dengan halal haram. Yang penting duit. Ya. Sekarang ini kan ngeri kalau kita, apalagi kita ini di Indonesia ya. Kita yang bekerja, kita kadang-kadang pembicaranya selalu fokus ke masalah bank, bank. Padahal kalau kita pikir-pikir ya memang sih bank riba haram, tapi ya masih mending. Mendingnya dari mana? Dia masih bantu, masih minjamin modal. Itu bank. Artinya konsumen itu masih dapat. Tetapi yang nggak genah sama sekali itu pajak. Dia ngasih apa ke para pengusaha, kepada para pribumi, kepada nggak ngasih apa-apa. Susah payah orang merintis usaha, susah payah orang merintis bisnis, nggak peduli dikejar-kejar debt collector, nggak peduli. Giliran usaha sudah maju dikit, nah matanya itu kayak mata elang itu pajak. Tahu-tahu datang, Anda ada tagihan 1,5 M, Anda ada tagihan 4 M. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan uang haram. Dan sekarang kalau ada orang kerja di instansi yang seperti itu, Masya Allah. Kalau dia bisa meringankan, bagus. Anda punya tagihan pajak 4 miliar. Tapi karena Anda Muslim, saya juga Muslim, urusan negara nggak ada, pokoknya sama-sama Muslim. Anda tagihan ini tercatat 4 miliar, sudah. Saya bantu Anda untuk manipulasi data, store aja 1 miliar. Kalau gitu bagus. Yang aslinya jadi dari 4 miliar jadi 1 miliar, kan lumayan. 3 miliar bisa untuk bangun masjid. Bisa untuk bangun pesantren. Lah tapi ini kadang-kadang gak ada sama sekali, gak bisa dinego sama sekali. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, yang jelas itu adalah pencaharian dan pekerjaan yang haram. Kecuali itu tadi kalau dia bisa membantu. Membantu meringankan kaum muslimin. Anda muslim, biarkan itu yang 4M tak jadikan 8M itu yang non muslim. Yang para investor yang tadi 4M saya jadikan 8M biar mereka minggat dari Indonesia. Oh itu nggak apa-apa. Lah ini kadang-kadang kalau yang para investor, kadang-kadang kalau pengusaha asing mereka nggak berani, tetapi yang dikejar adalah pribumi sendiri. Wa ta'kuluna turatsa aklan lam. Yang datang muslim, pegawainya muslim, ngejar sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke gang-gang. Ketika dia menjabat, dia memanfaatkan kesempatan itu. Sadar bahwa jabatan tidak boleh kita manfaatkan untuk kesempatan memeras orang. Semua bakal kita tinggalkan. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara sifat manusia adalah makan harta tidak peduli dari mana, dari halal atau dari haram. Naam. Subhanallah. Ya. Semuanya serba dipajak atas nama negara. Tetapi kenyataannya ketika datang itu, ini bisa dinego enggak? Aneh. Kalau itu negara kenapa bisa dinego? Kenapa kita nggak bisa nego SIM? Pak, boleh nggak saya minta SIM seumur hidup? Nggak boleh dinego. Kenapa? Undang-undangnya sudah ada, ketetapannya sudah ada. Lah ini bahwa ketetapan sudah ada, pajak 1 miliar, 3 miliar, bisa dinego nggak? Bisa. Aneh. Berarti siapa sekarang? Kesempatan orang. Maka na'udzubillah, hati-hati. Hati-hati, harta kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian di antara sifat manusia, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan juga kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Cinta kepada harta itu tabiat. Manusia cinta kepada harta itu tabiat.
cinta kepada lawan jenis, suami istri cinta kepada suami, istri cinta kepada suami, suami cinta kepada istri, itu tabiat. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalau sampai dengan alasan kecintaan kepada dunia ini akhirnya menyebabkan kita lalai dari ibadah, lalai dari menunaikan haknya Allah, itu yang enggak benar. Tuhibbunal mala hubban jamma. Subhanallah. Lalai dari haknya Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa, manusia ini tidak bisa dikatakan kamu jangan terlalu duniawi, jangan. Tidak bisa, tabiat manusia. Tabiat manusia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia ini manis hijau. Orang itu tidak akan pernah bosan melihat yang manis-manis, mau merasakan yang manis-manis. Gak akan pernah bosan melihat yang hijau-hijau, itulah dunia. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan selalu kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kalian tertipu. Kita butuh dunia. Tapi Allah Azza wa Jalla mengingatkan jangan kalian tertipu. Suatu saat Masjid Nabawi itu penuh subuh. Tumben-tumbenan ini padat jamaah subuh di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam pura-pura cuek. Setelah sholat subuh langsung keluar. Pura-pura cuek, enggak tahu apa maksud kaum muslimin ini mereka datang. Rupanya para sahabat menghadang Rasulullah. Dihadang supaya Rasulullah diperlambat langkahnya. Mereka dalam hati ini Rasulullah kok enggak pengertian banget. Rupanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepertinya kalian mendengar Abu Ubaidah datang dari Bahrain mengumpulkan zakat. Jadi bukan hanya kita aja. Ternyata di zaman terbaik umat ini pun begitu. Kalau sudah dengar berita bansos, kalau berita bantuan bansos sih masih mending lah. Istilahnya itu masih mending. Bansos, bantuan sosial. Tetapi yang benar-benar menghina itu raskin. Beras orang miskin, na'udzubillah, mending gak usah nerima daripada nerima bantuan seperti itu. Apa ini raskin? Na'udzubillah, saya tidak mau jadi orang miskin. Bahkan ditulis di depan rumah, kami keluarga miskin, na'udzubillah. Ucapan itu kan doa. Kami keluarga kaya, lah itu doa. Setiap orang baca, doain. Ini selamanya hidup miskin terus. Ya kalau bansos sih masih mending, bantuan sosial, artinya sosial. Lah ini raskin. Beras orang miskin, na'udzubillah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu datang dari Bahrain mengumpulkan uang zakat dari Bahrain. Para sahabat di Madinah dengar. Subuh penuh masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tahu kenapa kalian tumben-tumbenan masjid penuh. Biasanya ada yang sholat di musola, ini tumben penuh masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi lal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah bukan kekurangan kemiskinan yang saya takutkan pada umatku ini. Justru yang saya takutkan pada umatku ini ketika mereka terbuka kepadanya dunia, lalu dia kemudian lupa dengan agama, berlomba mengejar dunia, lupa dengan agama, dan akhirnya pun binasa, dan itu banyak terjadi. Orang yang ketika dia miskin, keluarga tenang, rumah tangga tenang, dia hidup dari yang halal, Masya Allah tenang kehidupan. Begitu dia bisa menjilat jadi menteri, jadi wakil menteri, berhasil jadi anggota dewan, kaya dadakan, gila semuanya dia. Ketemu di jalan pura-pura gak kenal sama kita. Pura-pura gak kenal lagi udah. Pura-pura gak kenal, sombong, korupsi, hancur akhirnya. Shadaqa Rasulullah.
Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menubuatkan itu. Tadi yang pertama sudah kita jelaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh sebelum meninggal sudah mengingatkan akan ada internet. Beliau mengatakan wa innar rajul la yakdzib fayablughul alfaq. Nanti akan datang suatu masa ada seorang yang berdusta, kedustaannya itu bisa dibaca, bisa didengar seluruh dunia. Nah, sekarang ini internet. Penceramah bikin YouTube dusta, dusta tentang maulid, hadis-hadis maulid, dusta tentang ini, dibaca seluruh dunia. Nabi SAW sudah mengatakan itu. Nabi mengatakan bahwa hancur kalian akan binasa ketika terbuka di hadapan kalian dunia kalau iman lemah. Habis itu. Nah, dan itu kita bukan hanya berbicara orang-orang yang jauh, ya. Nah, kadang-kadang tokoh agama pun juga begitu. Entah dia ustadz, kiai, ketika dia pondoknya masih kecil kelihatan takwa banget. Alim banget. Masya Allah. Begitu terbuka di mata dia dunia, habis. Masya Allah. Begitu terbuka di depan dia dunia, habis. Mulai merendahkan orang, mulai menyinyir orang, mulai selalu menghina orang. Aneh. Ini orang dulu Masya Allah, waktu dia pertama kali, waktu merintis, waktu dari nol itu Masya Allah baik banget. Makanya orang tergiur, makanya saya tergiur, makanya saya membantu, makanya sekarang kenapa jadi begini? Dunia yang merubah dia. Duit yang merubah dia, merusak. Rasul sudah mengatakan, bukan masalah kefakiran yang saya khawatirkan pada kalian. Yang saya khawatirkan ketika terbuka di mata kalian dunia. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian sifat manusia yang berikut, kemudian ini beberapa sifat manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi sekali lagi saya ulangi, bukan berarti Allah Azza wa Jalla mencela manusia cinta kepada harta, tidak. Itu tabiat manusia. Tetapi yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla di sini adalah cinta yang menyebabkan kita lupa dengan agama. Yang melalaikan kita dari agama. Itu yang berat. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang berikutnya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Ya, ini sekarang Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat. Apa sih yang bisa ngerem kita dari maksiat? Apa yang bisa ngerem kita dari dosa? Nggak ada yang bisa ngerem kita kecuali kalau kita selalu ingat kehidupan setelah kematian. Titik. Itu aja. Ketika kita sedang terlena dengan dosa dan maksiat, cobalah ingat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Coba wahai manusia sadar, coba mikir. Kenapa ada pejabat yang jahat, ada manusia jahat? Karena mereka nggak mikir akhirat. Atau kadang-kadang mikir akhirat, tapi kadang-kadang prinsip mereka mumpung di dunia, akhirat urusan sendiri-sendiri. Tapi coba kalau orang takut kepada akhirat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sholat asar, tiba-tiba begitu salam langsung berdiri melangkahi pundak-pundaknya jamaah, sampai para sahabat bingung. Tumben Rasul seperti ini. Biasanya beliau duduk dulu, zikir, ini ndak, salam langsung keluar. Setelah itu beliau kemudian kembali masuk ke masjid menjelaskan, saya tadi mikir ketika sedang sholat, ingat masih ada satu batang emas sedekah di rumah belum sempat saya bagikan. Saya takut meninggal sebelum itu saya bagikan dan saya akan tertahan dari surga. Itu contoh orang yang takut dengan hari akhirat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sudah di dunia ini kita obatnya itu aja sudah. Ya, pada saat kita ngelihat misal nonton televisi, lihat berita internet, keadaan dunia begini, keadaan pemerintah begini, keadaan negara begini, udah nggak usah urusin itu.
Yang ada kita cuma tambang gurundel aja itu. Tapi coba kalau kita kembalikan kepada kehidupan akhirat, ya Allah, mati apa yang dibawa? Tanpa seperti itu ya kawan, kita akan stres itu. Stres. Itu lihat isinya rumah sakit. Rumah sakit itu isinya orang-orang yang waras semua, nggak ada rumah sakit isinya orang gila. Kecuali rumah sakit jiwa itu pun pada lari-lari semua itu pasiennya. Sehat-sehat semua malah kelihatan. Kenapa? Sakit kan bermula dari banyak pikiran, itu aja. Sakit kan bermula dari banyak pikiran. Banyak pikiran itu kenapa? Karena sempit dada. Sempit dada akhirnya sedikit ada masalah dia pikirkan, akhirnya jadi penyakit. Makanya kalau orang gila itu nggak masuk rumah sakit. Kenapa? Dia nggak banyak pikiran dia. Nggak punya duit, santai aja dia. Dihina malah tertawa dia. Dia nggak banyak pikiran. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Pada saat kita melihat berita televisi, melihat baca berita internet, keadaan begini, sekarang begini, negara begini, dunia begini, cobalah sekali-kali kita imbangi. Bukan kita imbangi, sekali-kali kita langsung ibarat masukkan salju di dalam hati kita, lalu mati apa yang dia bawa. Titik, selesai. Ringan itu. Ini kok enak banget loh. Masyarakat lagi kesusahan, masyarakat lagi susah cari ekonomi, anggota dewan dinaikkan gajinya 100%, ini 100%, joget-joget, joget aja. Mati juga gak bakal kemana-mana loh. Selesai. Makanya kenapa sering sekali Allah Azza wa Jalla setelah menerangkan tentang dunia, Allah selalu mengingatkan kepada kita akhirat. Supaya seimbang. Supaya seimbang. Dan hati kita itu gak panas terus. Hati kita itu gak ngurundel terus. Cobalah, gak usah lah. Saya sendiri ngalamin kok. Coba kalau sudah ada orang cerita. Makanya saya paling malas nonton TV. Alhamdulillah. Malas saya. Kadang-kadang sudahlah pokoknya malas. Karena apa? Beritanya gitu-gitu mulu. Dan kalau kita ikuti bikin berundal juga kita. Pemerintah begini. Terus habis itu kita apa? Yang ada akhirnya kadang orang mungkin bisa jantungan baca berita itu. Saya kalau baca berita paling beritanya di YouTube, berita di Detik, itu pun cuma judul-judulnya aja. Yang penting tahu dunia bahwa sedang begini, itu aja. Tapi kalau kita ikuti bikin sesak dada kadang. Paling enak baca berita Al-Quran. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekarang kita kembalikan. Itu orang yang kemarin joget-joget, orang yang kemarin membunuh, membantai Israel, yang kemarin membombardir Gaza, yang sekarang saudara-saudara kita kelaparan di sana, Masya Allah. Semoga Allah menolong mereka. Lalu apa yang didapat oleh Israel? Mereka tambah bahagia? Enggak juga. Mati enggak ada pertanggungjawabannya, bakal ada yang adem hati itu. Dingin hati itu. Makanya orang mukmin itu selalu santai, stabil hatinya. Belajar untuk kita ini mengendalikan emosi. Enggak seperti itu habis kita. Ya, karena berita sampai akhirnya kadang-kadang kita memusuhi negara kita sendiri. Kadang-kadang kita memusuhi, membenci negara kita sendiri. Kenapa? Terlalu banyak nonton berita. Imbangin. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalau sudah kiamat kita mau apa? Manusia hancur semuanya. Kemudian apa kata Allah? Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Allah dan malaikat bersaf-saf. Ini di padang mahsyar. Padang mahsyar, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari awal sampai akhir. Di padang mahsyar, apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu adalah hisab. Sampai kemudian wajah Rabbuk. Datanglah Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang pula malaikat bersaf-saf.
Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada saat itu neraka jahanam ditarik, dibawa di hadapan manusia. Pada hari itu manusia semuanya sadar, namun sudah terlambat kesadarannya. La haula wala quwata illa billah. Ini pada mahsyar. Jadi manusia ini kalau dia tidak sadar di dunia, dia akan sadar nanti di akhirat. Dia akan sadar. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada saat di padang mahsyar, neraka jahanam dibawa di hadapan mereka, mereka ngelihat, ya Allah, ternyata neraka jahanam itu ada. Pada saat itu manusia sadar. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Namun sudah tidak ada lagi. Sudah terlambat. Neraka sudah di depan mata. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, inilah hiburan seorang mukmin. Hibur hati kita dengan kehidupan setelah akhirat. Coba kita saat berbaring, capeknya kita, letihnya kita, penatnya kita di dunia. Itu kan kalau kita cuma mikirnya dunia aja, itu rasanya stres kita, frustasi kita. Kita sedang bermasalah dengan seseorang, kita sedang ada masalah dalam keluarga, lalu kita berbaring yang kita pikirkan masalah, itu stres kita. Bahkan kadang-kadang meratapi ya nasib, teriak aja itu. Tapi coba kalau kita berpikir, ya Allah, inilah dunia. Inilah dunia ya Allah. Kehidupan yang abadi, kenikmatan yang abadi adalah kenikmatan akhirat. Sudah selesai. Itu akan ada salju itu, semacam salju itu di dalam hati kita. Kalau enggak, demi Allah stres kita. Kita mikir waji'a yauma idzin bi jahannam. Orang mengandalkan memasa kita, orang mengandalkan pengikut, sudah terserah. Nanti juga di hari kiamat, di hari kiamat semuanya akan ada hisabnya. Itu terasa di hati kita. Selalu ada penyemangat. Makanya sampai ada para ulama, ada yang mereka mengistilahkan kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat pribadi kita. Selesai. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu sebagai penasehat pribadi kita. Menenangkan kita. Yang namanya penasehat itu kan selalu menenangkan kita. Selalu menyemangati kita. Menenangkan, menyemangati kita. Itu penasehat. Artinya apa? Saat kita futur, saat kita putus asa, saat kita kadang-kadang terlena, saat kita sedih, coba ingat kematian. Akan bangkit tuh semangat. Sudahlah, namanya hidup ya seperti ini, saya akan jalani terus-terusan. Saya akan jalani hidup tanpa menyerah, karena kematian adalah akhir daripada segala penderitaan bagi orang yang beriman. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu hari neraka jahanam ditarik oleh malaikat, dibawa di hadapan manusia. La haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis Adi bin Hatim At-Tai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali bakal disidang oleh Allah secara pribadi, tidak ada penerjemah. Fayanzuru aymana min. Lalu orang itu kemudian melihat di sebelah kanan, barangkali ada yang bisa membela dia. Fala yara illa ma qaddam. Ternyata di sebelah kanan tidak ada siapa-siapa kecuali amalannya. Wa yara fayanzur ash'ama min. Lalu dia melihat sebelah kiri juga, fala yara illa ma qaddam.
tidak ada apa-apa di sebelah kiri. Wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Setelah dia disidang oleh Allah, lihat kanan dan kiri tidak ada yang membela dia, dia melihat ke depan barangkali ada yang bisa membela, ternyata yang dia lihat di depan dia hanya neraka jahanam. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Tidak ada di depan kecuali neraka jahanam, itu neraka yang membara. Kemudian Rasulullah apa? Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka wahai kaum muslimin, bentengilah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tidak bisa mendapati apapun untuk bersedekah, maka paling tidak dengan kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Bentengi dirimu dari api neraka jahanam. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia berkata saat itu, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku. Jadi manusia ini menyesal. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawwamah. Manusia semua menyesal. Orang yang beriman di hari kiamat menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa dulu tidak berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya? Orang kafir menyesal. Kenapa dulu di dunia enggak muslim? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia mengatakan, duhai alangkah sekiranya dulu kalau saya berbuat kebaikan semasa hidupku. Ya subhanallah. Jadi ini kan yang membuat kita jadi semangat. Hidup ini kalau kita tidak ada agama, tidak ada iman, naudzubillah. Lihat itu banyak orang-orang yang stres di jalan, akhirnya gila. Kenapa? Enggak ada agama, enggak ada penyeimbang. Ke masjid enggak mau, sholat enggak mau, baca Al-Quran enggak mau, ngaji enggak mau. Enggak sanggup kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan satu jasad manusia dua hati. Allah menciptakan satu manusia satu hati. Makanya kalau pikiran kita ini sudah bercabang, apalagi banyak cabangnya, ya sudah habis stres akhirnya. Stres. Kenapa? Hati kita ini hanya satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Azza wa Jalla menciptakan hati kita ini satu. Kalau sudah bercabang pikiran kita, ya sudah stres kita. Enggak kuat hati kita. Tapi coba ketika pikiran kita kacau berantakan ke sana kemari. Lalu kita kembali kepada tujuan kita tercipta, yaitu ibadah. Salat, coba wudu, salat. Coba istighfar setelah salat. Itu rasanya semangat itu kembali lagi. Ibarat handphone yang tadinya tinggal 20%, kembali lagi itu. Naik lagi, naik sampai 100%. Kenapa? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak pernah meletakkan dalam satu tubuh manusia dua hati, itu enggak ada sejarahnya. Satu manusia satu hati. Makanya kalau udah pikiran kita bercabang, dua aja, apalagi banyak yang dipikirkan, ya udah stres. Stres bekam sana sini. Kiri bekam, kanan bekam, depan udah di atas kepala dibekam semuanya. Habis bekam, yang disalahkan tukang bekamnya. Katanya tukang bekamnya nggak ahli, nggak handal. Kenapa emangnya? Nggak rasa apa-apanya, nggak ada. Habis bekam biasa aja, nggak ada ringan. Ya gimana mau ringan, orang pikiran yang dibekam itu pikiran otaknya dibekam. Orang kalau santai aja nggak usah kepikiran. Nggak usah banyak pikiran. Kenapa? Allah mengatakan ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak pernah menciptakan dalam tubuh Anda itu dua hati. Allah menciptakan kita satu tubuh, satu hati, satu tujuan apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, semangat itu akan ada itu.
Tapi kalau kita selalu pikiran-pikiran itulah. Allah Masya Allah membimbing kita dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan sebelum beliau meninggal berwasiat, saya meninggalkan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kalian selalu menjadikan Al-Quran undang-undang hidup kamu, kamu tidak akan tersesat. Kamu gak bakal tersesat. Masya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Dan tidak ada yang seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Artinya menepati janji. Pada saat itu tidak ada yang mengazab sedahsyat siksaan Allah. Dan tidak ada yang menepati janji sekuat Allah Azza wa Jalla menepati janjinya. Allah menepati janjinya kepada kaum mukminin, Allah menepati janjinya kepada kaum kufar dengan diazab. Ya subhanallah. Makanya kita ini kalau baca Al-Quran itu ada dua. Ada baca Al-Quran untuk kita hatam. Ya, taruhlah misal satu hari satu juz. Satu hari satu juz, itu Al-Quran itu penghibur kita ini. Ya. Satu hari satu juz, 1 bulan, hatam. Masya Allah. 1 bulan, hatam. 1 hari 2 juz, ya Alhamdulillah. Ya. Itu Al-Quran. Baca untuk hatam. Al-Quran ada yang kita baca untuk menyemangatkan hidup kita ketika ada masalah. Ya. Misalnya ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek. Ketika kita sedang sesak dada, ketika kita sedang bermasalah rasanya sempit dada, ya, kemudian kita ingat ayat Al-Quran. Misalnya kisah tentang Yusuf. Kita baca surat-surat pendek. Misalnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu untuk mengingatkan kita. Jadi cara yang kedua ini membaca Al-Quran itu untuk membangkitkan semangat kita. Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh dia berbuat yang enggak dengan Safwan ibn Mu'attil, ketika ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Abu Bakar, beliau mengatakan, saya hanya bisa mengatakan sebagaimana ucapan Nabi Ayyub, inna Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi kita baca Al-Quran itu kadang-kadang kita dengarkan ayat Al-Quran, dengarkan terjemah. Begitu kita sedang ada masalah, Masya Allah, hadir itu ayat Al-Quran. Kita baca sebagai penyemangat kita. Gak hafal ayat Al-Quran, paling tidak barakallahu fikum hafal artinya. Gak ingat artinya, paling tidak maknanya kita ingatlah. Seperti itu tadi. Ketika kita sedang ada masalah, banyak memikirkan, kadang-kadang memikirkan berita ini semua. Coba kembalikan kepada kehidupan akhirat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalau udah hancur semua, mau apa ini manusia ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah Allah Azza wa Jalla berbicara tentang dahsyatnya azab neraka jahanam, Allah membesarkan hati orang yang beriman. Jadi itu suluk Al-Quran. Sekarang kalau kita, dan ini juga kita ambil cara mendidik orang. Cara mendidik orang, cara mendidik anak. Ambil dari Al-Quran. Dari tadi Al-Quran berbicara tentang siksa. Neraka jahanam, dahsyatnya siksa neraka jahanam. Setelah itu Allah membesarkan hati orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Ini apa yang saya maksud apa? Ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita cara mendidik. Bahwa cara mendidik itu jangan dengan satu cara. Kita kalau mendidik anak dengan satu cara keras terus, anak kita itu tumbuh besar nanti mentalnya tidak ada. Nah, kalau selamanya keras terus,
Akhirnya nanti begitu anak kita mulai menginjak usia dewasa, mentalnya kadang-kadang badan besar tapi mentalnya nggak ada. Kenapa? Dari kecil dihajar, dibentak terus, tidak diberi kesempatan untuk berpikir dewasa. Sebaliknya kalau kita terus manjakan terus, juga bakal menjadi lawan. Tetapi Allah Azza wa Jalla perhatikan, yang tadinya Allah sudah mengancam kita terus neraka dahsyat, neraka ini, neraka, itu kan ngeri. Itu kan tekanan mental bagi kita, ya Allah. Lagi-lagi neraka, ya Allah, ya takut kita. Ternyata setelah itu Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang beriman, kamu gak usah takut. Yang tadi itu siksa neraka dahsyat-dahsyat itu untuk orang kafir aja. Oh begitu. Kan besar hati kita. Besar hati kita. Nah, makanya ini juga pelajaran bagi kita, barakallahu fikum, di mana saja kita memondokkan anak kita di pesantren, di mana saja, jangan terlalu percaya. Lihat, jangan sampai anak kita punya hafalan, punya ilmu, tapi ternyata mentalnya jatuh. Kenapa? Di sana sistemnya sistem otoriter. Pokoknya salah, nggak dikasih kesempatan, jangan. Itu sama saja akhirnya merusak masa depan anak kita. Dia punya ilmu, dia punya hafalan, tapi mental gak ada. Keberanian untuk berhadapan dengan orang gak ada. Kan sama aja kita merusak masa depan dia. Ada yang seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik bercerita, saya membantu Anas bin Malik, membantu Rasulullah 10 tahun, tidak pernah Rasulullah memukul saya, tidak pernah menyentak, tidak pernah membentak, tidak pernah mengatakan, kenapa kamu tidak begini, kenapa kamu gak begini. Kenapa? Itu akan merusak mental anak didik. Akan merusak mental dan akan menanamkan dendam kepada sang pendidik itu. Akan menanamkan dendam. Nah, jadi bukan perhatikan bagaimana uslub Al-Quran mengajarkan kita. Tidak selamanya keras, tetapi juga ada lembutnya. Juga ada lembutnya. Sehingga si anak itu merasa dididik, bukan sedang dihinakan. Si anak didik itu dia merasa dimarahin, sedang dididik, bukan direndahkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Ucapan ini, kata para ulama, diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla 2 kali. Oleh malaikat Allah. Yang pertama ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, orang dalam keadaan sakaratul maut itu terlihat ngeri, ketakutan. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa ketika orang dalam keadaan sakaratul maut menjelang ajal, malaikat turun dan duduk di bagian kepala sejauh mata memandang. Makanya kalau kita menungguin orang yang mau meninggal itu kadang-kadang kita ngeri sendiri, ketakutan sendiri. Apa sih ini orang yang dilihat? Matanya itu tiba-tiba kok yang lihat? Tiba-tiba ngelihat ke kiri, lempar kanan lagi pandangan. Nggak nentulah pandangannya. Jadi dari situ kita subhanallah. Sampai kadang kita sendiri ngeri apa yang dilihat. Jadi situasi itu berbeda itu. Situasi berbeda, para setan berkumpul pada saat orang mau meninggal. Kenapa? Setan berusaha ini adalah detik akhir, jangan sampai orang ini sebelum menghembuskan napas mengucapkan la ilaha illallah. Maka setan pun pada berdatangan. Malaikat turun sejauh mata memandang. Sampai yang terakhir turun adalah malakul maut. Malakul maut. Kalau dia adalah orang yang beriman, turun malaikat dengan membawa kain kafan dari surga, parfum dari surga,
Makanya nggak heran kadang-kadang kalau kita menghadiri jenazahnya orang yang saleh, orang yang baik, kok tiba-tiba ada wangi kadang. Itu kadang tercium itu. Kalau dia orang yang beriman, kemudian yang terakhir datang malakul maut. Malakul maut kemudian mengatakan sebelum mencabut nyawanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum dicabut nyawanya yang tadinya kelihatan ketakutan, dihibur oleh malaikat maut. Wahai jiwa yang tenang dengan keimanan, engkau akan meninggalkan dunia ini dan engkau menuju ridha Allah. Engkau sudah ditunggu hamba-hamba Allah yang baik. Engkau sudah ditunggu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaslim. Dia pun pasrah. Kalau ternyata nasib saya setelah aku berpisah dengan dunia ini itulah yang dijanjikan akan baik, maka silahkan cabut nyawanya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, man ahabba liqa Allah ya ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta senang bertemu Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Itu sampai Aisyah gak percaya. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cinta bertemu Allah berarti pingin mati dong. Siapa yang ingin mati? Aisyah tanya kepada Rasulullah. Bukan itu wahai Aisyah. Maksudnya menjelang ajal. Menjelang ajal ketika orang mau dicabut nyawanya, sebelum dicabut nyawanya, malaikat terlebih dahulu memberi kabar bahwa kamu akan masuk surga. Maka pada saat itu dia pun pasrah dan senang. Ya udahlah kalau emang surga cepat udah. Saya udah nggak mau di dunia kalau emang begitu. Makanya tidak jarang orang yang beriman, orang yang soleh, itu ketika dia mau meninggal, kadang-kadang sempat mengumbar senyum. Sampai yang di rumah sakit telepon ke rumah ini, alhamdulillah mulai kelihatan senyum, mulai sempat ngobrol. Dalam hitungan 2 menit, panik semuanya, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia rupanya diberi kabar gembira oleh malaikat. Rupanya itu senyum terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah dia mendapatkan kabar gembira itu, maka dia pun berpasrah kepada Allah, kepada malaikat maut, silahkan cabut nyawanya. Sehingga dicabut selembut selembut benang yang dikeluarkan dari air. Nah, dicabut lembut. Nah, beda lagi dengan orang yang fajir, orang yang kafir. Ketika dia mau meninggal, malaikat turun dengan membawa kain kafan dari neraka, bau yang naudzubillah, duduk di bagian kepala sejauh mata memandang. Terakhir turun malakul maut. Sebelum mencabut nyawanya terlebih dahulu malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila ghadabin minallahi wa sakhatih. Wahai jiwa yang busuk dengan kemunafikan, dengan kekufuran, engkau akan segera meninggalkan dunia dan kamu sedang ditunggu murka Allah Subhanahu wa taala. Kamu selama di dunia berfoya-foya dengan nikmat Allah tanpa ibadah, kamu sudah ditunggu di siksa Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat itu, makanya coba, kalau ada orang mau meninggal, kalau orang yang gak pernah ibadah, gak pernah sholat, ya Allah, ngeri lah. Apalagi menjelang ajalnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatatafarraqu ruhuhu fi jasadih. Maka rohnya pun berusaha terus lari dari kejaran malaikat maut. Lari. Nah, kadang-kadang yang awalnya kakinya sudah kaku, sudah dingin, sudah dicubit gak terasa, tahu-tahu jempolnya gerak-gerak lagi. Ada nyawa berarti, lari ke situ. Dikejar malaikat, lari lagi ke tangan kadang. Terus dia berusaha menyelinap dari kejaran malaikat maut. Malaikat maut mengatakan, ya Allah, ini hambamu, dia belum siap mati, dia selalu begini, dia selalu melarikan diri dari saya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau memang dia belum siap mati, cabut nyawanya dengan paksa. Maka dicabut nyawanya dengan paksa. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat pencabut nyawa dengan keras, dengan sadis, yaitu mencabut nyawanya orang kafir, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan lembut,
yakni nyawanya orang yang beriman. Allah perintahkan cabut. Kalau memang dia belum siap masih melarikan, cabut nyawanya, paksa dia. Paksa dia keluar dari dunia. Sehingga na'udzubillah terkadang-kadang dicabut nyawanya itu, keluar darah ketika meninggal, kadang-kadang darah keluar dari telinga, dari hidung, dari kadang-kadang mulut, sudah dimandikan. Kenapa? Padahal kerasnya itu nyawanya keluar. Na'udzubillah. Ini ayat ini diucapkan oleh malaikat ketika menjelang ajal di dunia pertama kali. Yang kedua diucapkan oleh malaikat ketika di hari kiamat, ketika di padang mahsyar. Dalam keadaan manusia ketakutan, malaikat atau Allah Azza wa Jalla merintahkan malaikat untuk mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, menenangkan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk mereka yang diberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Naam, di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fihi wa khaira amali khawatimah. Allahumma ja'alid dunya ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Itu di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah dunia ini kesempatan kepada saya untuk selalu menambah kebaikan. Jadikan kematian ya Allah akhir daripada perjuangan saya, akhir daripada capeknya saya. Dan jadikan amalan terbaikku ya Allah ketika saya meninggalkan dunia ini. Jadi jadikan hari-hari terbaikku ya Allah, hari pada saat aku bertemu denganmu. Allahumma ja'alil dunya ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr waj'al khaira a'mali khawatimaha wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Jadikan dunia ini kesempatan untuk menambah berbuat kebaikan ya Allah. Dan jadikan akhirat kematian sebagai akhir daripada capeknya saya, akhir dari perjuangan saya. Jangan sampai sudah mati masih aja capek berhadapan dengan malaikat. Di dunia sudah capek menghadapi orang banyak, di akhirat di alam kubur berhadapan dengan malaikat, jangan ya Allah. Itu doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan silakan.